Bongkar-bongkaran, kilang minyak di Dumai mendadak meledak. Penuh dengan tanda tanya, kenapa kok bisa kilang minyak ini meledak? Apakah mungkin ini benar-benar kecelakaan? Atau jangan-jangan ini teror? Teror dari seseorang yang sebelumnya tidak tersentuh hukum. Soalnya bisa pas banget. Ini dengan prediksinya Pak Purbaya, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kira-kira ada apa ini? Yuk kita bongkar langsung aja di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai dan jangan di skip videonya. Wah, kilang coy. Oh ini detik-detiknya teman-teman. Kilang wah, apa lagi lah? Kilang meledak. Tuh lihat tuh ha. Oh ini dari warga sana teman-teman ya. Yang kebetulan ini sepertinya sedang live. Terus merekam detik-detik di mana kilang minyak itu meledak. Jelas ini penuh tanda tanya teman-teman. Soalnya beberapa waktu yang lalu ada Menteri Keuangan Pak Purbaya itu sempat menyentil orang-orang yang ada di balik ini. Beliau mengatakan, loh katanya Pertamina itu mau membangun kilang minyak. Menjanjikan ini itu, tapi apa buktinya sampai sekarang? Bukannya membangun, tambah kilangnya, justru kilangnya itu dibakar. Sengaja dibakar kan? Pak Purbaya mengatakan itu. Dan kok bisa di waktu yang tidak jauh dari itu, kilang minyak di Dumai terbakar. Siapa coba yang gak curiga? Dengan adanya situasi, dengan adanya pernyataan dari Pak Purbaya, ditambah dengan kejadian yang barusan terjadi. Apakah ini ada kaitannya dengan sikap dari pemerintahnya Pak Prabowo, sikap tegasnya dari Pak Prabowo yang barusan itu mengusut mafia migas? Baru kemarin dikritik Menteri Keuangan, besoknya langsung boom, kilang Pertamina Dumai kebakaran lagi teman-teman. Dan ini bukan yang pertama kali loh, waktu itu juga pernah kebakaran. Rabu malam, 1 Oktober 2025. Kilang minyak Pertamina di Dumai Riau teman-teman, terbakar hebat. Padahal sehari sebelumnya kita tahu, video viral Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa udah nyentil keras Pertamina soal lambatnya bangun kilang baru, serta masalah efisiensi. Ironisnya ya, kilang ini sebelumnya juga pernah kebakaran di April 2023 gara-gara kebocoran gas hidrogen. Dentumannya waktu itu sampai kedengeran 1 kilometer dari lokasi dan bikin warga panik teman-teman. Bayangin kilang yang punya kapasitas olah 170.000 barel per hari ini sangat strategis sebenarnya teman-teman. Nyumbang 16% energi nasional buat Sumatera dan sebagian Kalimantan. Tapi kalau udah 2 kali kebakaran dalam 2 tahun, kita harus bertanya, aman nggak sih fasilitas vital negara ini? Pak Purbaya bahkan bilang, ada investor Tiongkok mau bangun kilang baru dengan sistem BOT. Jadi 30 tahun dipakai investor, habis itu gratis jadi milik Indonesia. Tapi tawaran ini sempat ditolak mentah-mentah sama Pertamina. Katanya mau bangun sendiri. Tapi hasilnya sampai sekarang, satu pun nggak jadi. Tapi banyak yang kebakaran teman-teman. Nah ini yang saya bilang tadi teman-teman, ya kan? Ada beberapa kecurigaan. Kok bisa pas banget nih? Dan apalagi ini bukan cuma terjadi kali ini saja. Sudah 2 kali terjadi di rentan waktu 2 tahun. Patut dipertanyakan. Yang pertama, kok bisa meledak, ya kan? Apakah ini aman apa enggak? Kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Purbaya soal kesengajaan meledakkan kilang minyak, kita perlu cari tahu siapa dalangnya. Atau jangan-jangan memang benar yang saya sebutkan tadi, ada peran para mafia di sini. Soalnya, para mafia-mafia ini sebelumnya itu tidak tersentuh dengan hukum. Baru di eranya Pak Prabowo Subianto, para mafia ini bisa tersentuh hukum. Dan ketika mereka ini tersentuh, ada aja kejadian yang terjadi di Indonesia. Kilang minyak kebakaran. Kemarin ada juga demo dan masih banyak lainnya. Menteri Keuangan Purbaya dengan tegas mengatakan bahwa sebenarnya kita itu bisa bikin kilang minyak sendiri, teman-teman. Daripada terus impor minyak dari Singapura. Cuma Pertaminanya aja yang malas, tutur beliau. Karena Pak Purbaya pernah punya pengalaman nih, di tahun 2018 dijanjikan ingin dibangunkan kilang, tapi sampai sekarang ini nggak ada satupun. Jadi statement tersebut disampaikan langsung oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa, selaku Menteri Keuangan. Dan ini tuh secara mendasar adalah kemandirian energi dan efisiensi anggaran negara melalui pembangunan kilang minyak di dalam negeri. Pokoknya beliau kecewa banget
deh, karena Pertamina pernah berjanji di tahun 2018. Nah, ini sewaktu beliau masih menjabat di lingkungan kemaritiman untuk membangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Nah, ini tidak terrealisasi sampai dengan saat ini. Masalahnya adalah Indonesia itu selalu ketergantungan impor bahan bakar minyak dari Singapura. Pokoknya kalau kilang minyak kita itu cukup, itu Indonesia dapat mengelola minyak mentah sendiri dan jadi produk jadi, hingga mengurangi atau bahkan menghentikan impor. Ini kan bagus, dan ini juga bisa menekan kerugian finansial negara. Fluktuasi dari harga minyak dunia itu bisa membuat impor tidak stabil dan cenderung mahal, yang akhirnya juga bisa menguras keuangan negara kalau kita terus-terusan impor kan. Bagi Pak Purbaya harus ada realisasi janji dan proyek strategis, tidak hanya wacana doang. Nah, dengan tegas Pak Purbaya mengatakan, pembangunan kilang minyak itu bukan karena Indonesia nggak mampu atau nggak bisa, tapi karena Pertaminanya aja yang malas-malesan, kata beliau. Padahal ini adalah proyek lama yang sudah dijanjikan. Dan dengan semua itu Pak Purbaya mengancam akan mengambil tindakan yang sangat tegas seperti memotong anggaran atau mengganti direksi untuk memastikan proyek-proyek pembangunan kilang minyak ini berjalan dengan baik. Tuh dengerin teman-teman. Jadi Pak Purbaya ngomong itu karena ya beliau ini sudah sangat kesel gitu loh ya. Cuma dijanjiin terus meskipun Pak Purbaya ini menteri baru ya. Cuman kan janji yang diberikan oleh Pertamina ini bukan janji baru. Janjinya inilah membangun 7 kilang lah dan lain sebagainya. Tapi mana? Bukannya terrealisasikan, bukannya terwujud nih. Justru kilangnya kebakaran. Kebayangkan? Ulangi. Kebayangkan gimana keselnya Pak Purbaya? Sudah banyak nih keluar duit ya. Mana buktinya? Kerajaannya diusut gara-gara Kejagung usut pelaku utama korupsi minyak. Kilang minyak di Dumai malah kebakaran. Jadi kemarin malam, kilang minyak Pertamina yang ada di Dumai Riau mengalami kebakaran hebat. Tapi karena bencana itu, muncul spekulasi kalau para mafia minyak marah karena kerajaannya diusik sama pemerintah yang anti korupsi. Belum lama ini emang Kejagung menggeledah kantor Saka Energi. Diketahui kalau mantan direktur Saka Energi, Tumbur Parlindungan, dan sohibnya Widodo Ratana Caitong, pemilik TIS Petroleum dan PT Kernel Oil asal Singapura, disinyalir adalah dalang utama dari banyaknya kasus korupsi di tubuh Pertamina. Tapi geramnya, kedua raja mafia minyak ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, udah banyak bukti yang mengarah kepada mereka. Makanya sampai hari ini, Kejagung masih mengusut 2 nama tersebut. Di samping itu, kebakaran kilang di Dumai harusnya nggak bikin pemerintah takut buat melawan korupsi. Demi menjaga kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus berani supaya bangsa ini bisa bebas dari jerat mafia minyak. Tuh kan. Persis seperti yang tadi saya duga gitu. Apa jangan-jangan nih ada sosok di balik ini, yaitu kemarahan dari para mafia yang sebelumnya tidak tersentuh hukum, terus kemudian saat ini mereka bisa disentuh hukum, dan ini masih berlanjut. Ini, waduh, kalau memang benar seperti ini, wah, memang sepertinya langkah Pak Prabowo untuk memberantas para mafia ini sudah tepat. Cuman beliau harus melewati jalan yang sangat terjal sekali, teman-teman. Serangan demi serangan, tapi apakah itu membuat Pak Prabowo takut? Jelas tidak. Pak Prabowo tidak akan takut, tidak akan ciut cuma gara-gara gertakan-gertakan atau mungkin serangan-serangan dari para mafia. Oh, kebakaran kilang Dumai ini mengingatkan pada gaya permainan geng mafia di sektor lain. Begitu disentil sedikit, reaksinya langsung muncul. Hukum aksi reaksi sedang berjalan. Oh, oke. Ini seperti yang tadi sempat kita bahas teman-teman ya. Lagi-lagi mengerucut kepada para geng mafia yang tengah menyampaikan kemarahannya lewat hal-hal semacam ini. Ini nih yang saya maksud tadi, langkah Pak Prabowo itu sangat-sangat terjal. Salah satunya adalah ancaman untuk menggulingkan Pak Prabowo misalkan kasus mengenai korupsi Pertamina ini diusut. Tidak takut mafia manapun, saya tidak takut. Prabowo diancam mafia migas jika tetap nekat lanjutkan kasus oplosan. Ada isu yang beredar bahwa mafia migas mengancam bakal menggulingkan Prabowo kalau dia berani menuntaskan kasus korupsi Pertamina. Intinya, kalau Prabowo berani mengusut dari akar sampai pucuk, dia bakal kehilangan kursi presiden. Gini ya, ini bukan ancaman kaleng-kaleng. Mafia migas itu bukan main-main. Mereka punya uang ribuan triliun. Iya, ribuan triliun. Dan kalau mereka merasa terancam, mereka bisa mengguncang stabilitas negara. Sekarang pertanyaannya, apakah Prabowo takut? Kenapa tiba-tiba ada ancaman begini? Ya karena Prabowo bukan tipe pemimpin yang bisa diatur-atur. Dari dulu, dia dikenal keras terhadap oligarki. Dia nggak punya kepentingan bisnis yang nyangkut di sektor migas.
Mafia migas bisa saja punya uang tak terbatas. Bisa bayar orang, bisa beli opini, bisa main belakang. Tapi ada satu hal yang nggak bisa mereka beli. Kepercayaan rakyat. Kalau rakyat sadar bahwa Prabowo sedang berhadapan dengan mafia besar yang merampok kekayaan negara, maka dukungan akan semakin kuat. Ini bukan sekadar soal politik, ini soal keberpihakan. Berpihak kepada keadilan atau berpihak kepada pencuri. Kalau kita biarkan mafia migas menang, kita sama saja membiarkan korupsi terus merajalela. Dan jangan lupa, ini bukan sekadar uang negara yang dirampok, ini adalah masa depan bangsa yang digadaikan. Kalau perlu, rakyat harus ikut bergerak. Jangan sampai Prabowo dibiarkan sendirian dalam pertarungan ini. Karena ini bukan cuma pertarungan seorang presiden, ini adalah pertarungan antara kejujuran melawan kerakusan. Bukan Prabowo yang harus takut, tapi mafia migas yang harusnya mulai panik. Karena kalau rakyat sadar, kalau rakyat bersatu, mereka nggak akan bisa lagi bersembunyi di balik uang mereka. Dan saat itu terjadi, Indonesia akan benar-benar merdeka dari cengkeraman mafia. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus ngerti. Saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Dengerin. Mafia manapun saya tidak takut. Pak Prabowo sudah mengatakan hal itu. Tandanya apa? Tandanya, sekalipun para mafia itu ngasih gertakan-gertakan ataupun ngasih serangan-serangan, itu tidak akan membuat Pak Prabowo ciut. Dan luar biasanya lagi para menterinya Pak Prabowo seperti Pak Purbaya ini, orang yang sangat luar biasa. Ketegasannya sama dengan Pak Prabowo Subianto. Dia tidak segan-segan untuk memangkas anggaran dan lain sebagainya. Misalkan target ini nanti tidak terwujud. Nah, menarik nih teman-teman. Pak Purbaya saya pikir informasi, tidak mengetahui tentang kilang dan bahwa pembangunan kilang itu tidak semata hanya bicara tentang uang saja. Pak Purbaya tidak tahu bahwa ini juga menyangkut geopolitik global, geopolitik internasional. Saya kasih contoh mengingatkan saudara Purbaya supaya tidak asal bicara. Pembangunan kilang Tuban yang telah disepakati oleh Pertamina, pemerintah Republik Indonesia dengan Rosneft dari Rusia, sampai hari ini tidak bisa dilakukan pembangunannya. Padahal Pertamina telah mengeluarkan uang triliunan rupiah membebaskan tanah di Tuban untuk pembangunan kilang tersebut. Tapi apa yang terjadi? Amerika mengembargo Rusia akibat perang Ukraina. Dan sampai sekarang Rusia tidak mampu membangun kilang tersebut. Indonesia bisa apa dengan sanksi Amerika? Nggak bisa apa-apa. Jadi kalau Purbaya asal bicara, sebaiknya kurang-kurangilah. Merasa paling jago dari semua orang, merasa paling rajin dari semua pejabat, merasa paling mampu dari semua pejabat yang ada, dan paling fatal adalah menyepelekan, menggampangkan persoalan bangsa yang ada. Biasanya orang yang menggampangkan dan menyepelekan masalah akan terjerembab di tengah jalan dan jatuhnya itu akan menjadi. Oh bentar Bung Ferdinand ya. Bapak ini merupakan salah satu kader PDIP teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu. Sebentar dulu nih, ada yang menarik di sini. Pak Purbaya memang menyatakan kalau wah ini sengaja dibakar kan soal kilang minyak. Yang mana sebelumnya Pertamina itu pernah menjanjikan akan membangun 7 kilang minyak. Tapi sampai detik ini bukan kok terrealisasikan, justru semakin parah. Karena kilangnya kok ya kebakar terus gitu kan. Sampai-sampai Pak Purbaya mengatakan hal tersebut. Menariknya, Pak Purbaya itu kan mancing para orang-orang yang ada di balik ini. Kenapa di sini Anda jadi kepancing, Bung Ferdinand? Ada apa sebenarnya? Ini bahkan sampai ada loh netizen yang juga ngeh dengan pernyataan Anda ini. Yang mana di sini para netizen juga menduga, loh, jangan-jangan nih Anda juga ada kaitannya. Seperti yang dikatakan oleh Bung Hasan H. Jangan-jangan si botak ini ada kaitannya. Ada juga yang mengatakan, lah ini paling lucu. Purbaya bertujuan membuka bobrok Pertamina, Ferdinand gak sadar dia kepancing. Tuh, ada apa ini sebetulnya teman-teman? Atau jangan-jangan dugaan para netizen ini benar? Kok Bung Ferdinand ini mendadak kepancing ya? Kalau nggak ada kaitannya, nggak mungkin dong. Ternyata ini dampak program hilirisasi yang akan dilanjutkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Guys, kalian pasti sering dengar tentang program hilirisasi yang sering disebut-sebut oleh Pak Jokowi kan? Dan Pak Prabowo pun dalam setiap kesempatan selalu memuji program ini. Dan Pak Prabowo memastikan akan melanjutkannya. Bagaimana dengan Mas Gibran? Kalau Mas Gibran jangan ditanya.
Dia kan anaknya Pak Jokowi. Jadi gini, program hilirisasi ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dalam program hilirisasi, negara tidak lagi melakukan ekspor dalam wujud bahan baku mentah, akan tetapi diekspor dalam bentuk barang yang sudah setengah jadi. Dari nilai jual yang murah menjadi bernilai tinggi. Contohnya nikel, bauksit, tembaga, dan lain-lain. Nah, simpelnya aja nih, negara kan untung tuh. Pertanyaannya, kemana perginya uang untung tersebut dan apa saja dampak uang untung tersebut ke masyarakat? Pertama, uang untung tersebut dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara. Hal ini dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah distribusi produk dalam negeri. Kedua, uang untung tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti melalui pelatihan dan pendidikan. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memperluas daya saing industri dalam negeri. Ketiga, uang untung tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti melalui program-program sosial dan kesehatan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat daya saing bangsa. Keempat, program hilirisasi dapat membuka lapangan kerja baru di sektor industri dalam negeri, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kira-kira itulah beberapa contoh keuntungan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat jika program ini terus ada. Nah, ini menarik teman-teman. Masalah hilirisasi ini ada kaitannya dengan kilang minyak. Yang mana Pertamina menjanjikan sekian tapi tidak terrealisasikan dan justru kebakaran. Ini membuat kita kan masih tetap ketergantungan yang namanya impor. Sedangkan jika kita bisa membuat banyak kilang di Indonesia, kita kan negara yang menghasilkan minyak terbanyak gitu kan ya. Terus kemudian kalau kita misalkan nih sudah ada banyak kilang, bisa memproses hal itu di Indonesia, kita bisa meminimalisir yang namanya impor minyak. Nah ini ada pihak-pihak yang nggak suka ketika Indonesia bisa berdiri seperti ini. Makanya tadi kan di awal saya katakan, jangan-jangan nih ada orang-orang yang memang sengaja bermain sampai-sampai membakar kilang supaya tidak segera Indonesia bisa hilirisasi masalah minyak. Nggak ada, pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Cuman selama ini malas, karena bisa naruh di tempat yang aman, nggak ngapa-ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Sekarang dengan uang itu mereka harus berpikir, dan harusnya market base ya, mereka akan mencari proyek-proyek yang memberikan return paling tinggi dan yang paling aman dulu. Kemudian kalau itu habis, mereka akan cari yang lain. Tapi pada proyek yang top sekali kan pasti jumlahnya terbatas. Itu akan menimbulkan kompetensi di antara bank-bank tadi. Itu akan menekan suku bunga ke bawah. Pertamina bilang, kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi kami untuk kesehatan Pak, itu menurut Bapak gimana? Siapa yang bilang? Kalau dia kesehatan, dia suruh kalau dia bisa menciptakan lapangan kerja. Kalau dia bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak yang terjadi pengangguran gara-gara industri yang mati, boleh kita rubah kebijakannya langsung. Cuman kalau dia nggak bisa, jangan ngomong aja. Kan masyarakat juga perlu penghidupan kan. Saya bilang harus ada keseimbangan kebijakan. Kalau kita mau ngajarin supaya mereka nggak ngerokok, ya diajarin pengertian supaya nggak ngerokok. Dan harusnya bertahap. Saya belum melihat program yang bertahap yang menciptakan lapangan kerja yang menggantikan orang-orang yang kerja di industri rokok kalau itu tutup semua. Jadi dia desain kerjakannya apa, nanti saya ikutin. Kalau bagus. Oke teman-teman, informasi kita hari ini ditutup dengan 3 pernyataannya Pak Purbaya. Yang ini 3 pernyataan yang sangat-sangat mewakili suara rakyat. Ayo, menurut kalian gimana teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa sebelum meninggalkan channel ini, silakan di-subscribe dan pastikan kalian share video ini supaya banyak yang tahu. Sekian dari aku teman-teman, aku Jubi pamit undur diri, sampai jumpa.